Ini adalah bagian 2 dari cerita Ultraman Cahaya Terakhir di Teluk Hitam. Jika kamu belum menonton bagian 1, silakan cek video sebelumnya dulu, ya. Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Sejak pertarungan terakhirnya, Ren tidak pernah sama lagi. Dia sering terbangun tengah malam dengan napas tercekik. Dadanya terasa kosong, bukan sakit, tapi hampa. Rasanya seperti ada bagian penting dari dirinya yang hilang dan tak pernah kembali. Ketika menatap cermin, matanya tampak lebih gelap. Terkadang, jika ia menatap terlalu lama, ia melihat bayangan Ultramonanya sendiri di belakangnya. Tapi bayangan itu tanpa cahaya, hanya siluet suram yang berdiri kaku. Cahaya Ultraman seolah belum benar-benar hilang, tapi tersesat di kegelapan. Seminggu setelah kehancuran Kasurel, pantai Teluk Hitam kembali dipenuhi kengerian. Kali ini bukan kaiju, melainkan bangkai-bangkai ikan, anjing laut, bahkan hiu kecil yang menumpuk di sepanjang garis pantai. Semuanya memiliki luka yang sama. Sebuah lingkaran hangus di tubuh mereka, seolah terbakar oleh cahaya yang kotor dan busuk. Hanya Ren yang menyadari pola aneh ini. Sambil menatap bangkai-bangkai itu, ia berbisik pada dirinya sendiri, ini bukan perbuatan Kasurel. Ini adalah sesuatu yang memakan cahayaku. Malam itu, badai datang tanpa peringatan. Angin menderu seperti jeritan manusia yang meraung kesakitan. Seluruh desa mati listrik. Langit gelap gulita. Namun, di tengah laut, sesuatu bersinar. Sebuah cahaya merah berdenyut pelan. Setiap detiknya semakin kuat, seperti jantung raksasa yang baru saja bangun dari tidur panjangnya. Tiba-tiba, dada Ren ikut berdenyut, sinkron dengan cahaya merah di lautan. Ia tersentak. Tidak mungkin. Cahaya itu memanggilku. Tanpa sadar, Ren berjalan menuju bibir pantai. Ombak menghantam dengan keras, tapi ia terus melangkah, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menarik tubuhnya ke laut. Ketika kilat menyambar, menerangi kegelapan sesaat, Ren melihatnya. Sebuah siluet raksasa berdiri di balik kabut tebal. Tingginya seperti Ultraman, tapi tubuhnya kurus dan membungkuk siken tulung-tulungnya patah dan dipaksa bengkok. Tubuhnya berwarna kelabu seperti abu gosong. Matanya merah padam, bukan bercahaya terang, melainkan seperti bara api terakhir sebelum benar-benar padam. Itu adalah bentuk Ultraman-nya, tapi tanpa cahaya, tanpa jiwa. Sosok itu menatap lurus ke arah Ren, meskipun tidak bergerak. Sebuah suara seolah bergema langsung di dalam kepala Ren. Kau meninggalkanku di kedalaman. Sekarang aku lapar. Ren akhirnya mengerti. Monster itu bukanlah Ultraman. Itu adalah sisa cahayanya yang terkontaminasi oleh energi jahat Kasurel. Cahaya itu telah membusuk, berubah menjadi parasit yang ingin kembali ke dunia. Dan sekarang, ia ingin hidup dengan cara memakan Ren, inangnya yang asli. Ren mencoba mundur, tetapi tanah di bawah kakinya tiba-tiba menjadi licin seperti lendir hitam. Dari dalam air laut, muncul sebuah tangan raksasa panjang, kurus dan penuh retakan cahaya merah mencoba meraih tubuh manusianya yang kecil. Ombak besar terbelah sesaat, memperlihatkan wajah raksasa itu sepenuhnya. Mulutnya tidak seperti Ultraman. Mulutnya sobek lebar dari telinga ke telinga, dipenuhi cahaya merah yang berdenyut, seperti darah panas. Dari mulut itu, keluar bisikan mengerikan yang terdengar seperti gema dari dasar laut, Ca. Ya, saat itu juga, Ren sadar akan satu hal yang mengerikan. Untuk menghentikan makhluk itu, ia harus mengambil kembali cahaya yang hilang.
Namun, itu berarti ia harus menyentuh monster itu secara langsung. Dengan risiko cahaya gelap itu akan menginfeksi dirinya kembali. Jika gagal, Ren tidak hanya akan mati. Ia bisa berubah menjadi Ultraman kegelapan, sebuah entitas mengerikan yang tidak seharusnya ada di muka bumi. Tapi, jika ia tidak melakukan apa-apa, makhluk itu akan bangkit sebagai monster kegelapan yang jauh lebih lapar dan lebih berbahaya dari Kasura. Ren menarik napas panjang, menatap tangan raksasa itu yang semakin mendekat. Dengan tekad yang bergetar, ia berkata, "Kalau kau adalah cahaya yang hilang, maka aku akan mengambilmu pulang." Ia pun melangkah maju, menuju kegelapan yang memanggilnya. Cerita ini akan berlanjut ke bagian 3, di mana Ren akan menghadapi Ultraman gelap dalam sebuah pertarungan yang menentukan segalanya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.